Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rizky Amalia dengan NDH 21 kelompok 3 pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 9 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hambatan-hambatan yang membuat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik di satuan kerja tidak berjalan dengan baik. Sesuai dengan tugas dan fungsi saya pada subbagian perencanaan dan pelaporan, tentunya tidak lepas dari merencanakan program, kebijakan, dan kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap tahun, kami berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan akan bersama-sama menyusun kebijakan pada sektor perkebunan dan peternakan. Namun, tentunya dalam menyusun suatu perencanaan dan pelaksanaan pelayanan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dapat menghambat tercapainya pelayanan publik yang berkualitas dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Sebenarnya apa ya hambatan-hambatan yang terjadi? Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya seperti anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik. Keterbatasan anggaran dapat menyebabkan program dan kegiatan pelayanan publik terhambat. Sementara kekurangan sumber daya manusia dapat menyebabkan kualitas layanan menurun. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti gedung, peralatan, maupun sistem informasi dapat menghambat layanan yang optimal kepada masyarakat. Yang kedua adalah kurangnya kompetensi dan motivasi pegawai. Kurangnya kompetensi dan motivasi pegawai merupakan salah satu hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pegawai yang tidak kompeten akan kesulitan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sementara pegawai yang tidak termotivasi akan cenderung kurang bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya adalah kompleksitas peraturan dan prosedur. Peraturan dan prosedur yang rumit dan berbelit-belit dapat menghalangi pelaksanaan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Peraturan yang tidak jelas dan tidak mudah diakses oleh masyarakat dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian, sehingga pelayanan publik menjadi tidak transparan dan tidak adil. Berikutnya adalah kurangnya dukungan pemimpin. Kurangnya dukungan pemimpin merupakan faktor penting yang dapat menghalangi pelaksanaan pelayanan publik yang efektif. Pemimpin yang tidak memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan sulit menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan. Kemudian, bagaimana cara kita mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Yang pertama adalah meningkatkan koordinasi, mengembangkan kapasitas, serta menyederhanakan proses pelayanan publik. Koordinasi yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Mengembangkan kapasitas pegawai akan meningkatkan kompetensi dan motivasi para pegawai, serta menyederhanakan proses pelayanan publik akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Yang kedua adalah komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang berpusat pada kebutuhan masyarakat, transparan, adil, dan efisien. Terakhir adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik. Pengendalian pelaksanaan kegiatan berupa monitoring dan evaluasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan maupun kekurangan dari pelaksanaan pelayanan publik, sehingga kita dapat memitigasi atas resiko-resiko yang akan terjadi apabila pelaksanaan pelayanan publik tidak sesuai dengan yang direncanakan.
Demikian pemaparan dari kami mengenai hambatan-hambatan yang membuat perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik di satuan kerja tidak berjalan dengan baik. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.